Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harisa Sidiki Lubis dengan NIM 2333811. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis numerik deformasi dan tegangan turbin angin Najam 4412 akibat beban aerodinamika menggunakan metode fluid structure interaction dengan dosen pengampu Bapak Andre Kurniawan STMT pada mata kuliah dosen desain produk dan perancangan. Pada latar belakangnya yaitu energi angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terus dikembangkan. Salah satu bagian paling penting dari turbin adalah blade-nya. Karena bagian inilah yang menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi energi mekanik. Namun, saat beroperasi, blade menerima beban angin yang terus berubah-ubah sehingga bisa menimbulkan tegangan dan deformasi. Jika tidak dianalisis dengan baik, ini bisa menyebabkan kerusakan struktur. Selanjutnya yaitu rumusan masalah tentang materi ini. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik aliran udara di sekitar blade. Yang kedua yaitu seberapa besar deformasi yang terjadi beberapa tegangan maksimum yang dialami blade. Yang ketiga yaitu apakah desain blade ini aman digunakan. Tujuan dari penelitian yang saya cari ini, yang pertama itu menganalisis aliran udara di sekitar blade. Yang kedua itu menghitung deformasi dan tegangan yang terjadi. Yang ketiga itu mengevaluasi tingkat keamanan struktur blade tersebut. Selanjutnya itu profil NACA 4412. Pada profil NACA 4412 ini dipilih karena merupakan salah satu profil yang banyak digunakan pada penelitian dan pengembangan turbin angin. Airfoil ini memiliki karakteristik aerodinamis yang baik, terutama dalam menghasilkan gaya angkat atau lift yang tinggi dengan hambatan atau drag yang relatif rendah. Selain itu, NACA 4412 mampu bekerja secara efektif pada berbagai sudut serang angin, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas kinerja turbin. Karakteristik tersebut menjadikan NACA 4412 sebagai pilihan yang sesuai untuk analisis dan perancangan bilah turbin angin. Selanjutnya itu metode dan pendekatan yang digunakan pada simulasi. Penelitian ini menggabungkan dua jenis simulasi. Yang pertama itu simulasi aliran udara atau CFD untuk melihat bagaimana angin mengalir dan menekan permukaan blade. Yang kedua yaitu simulasi struktur atau FFEA untuk melihat bagaimana blade merespon beban tersebut. Kedua dari simulasi ini saya gabungkan menggunakan metode fluid structure interaction. Tepatnya pendekatan one way coupling, artinya hasil tekanan dari simulasi aliran udara digunakan sebagai input beban untuk simulasi struktur. Selanjutnya itu material yang digunakan pada simulasi blade ini. Material yang saya gunakan pada simulasi ini yaitu Fi- Glass Fiber Reinforced Epoxy atau GFRE. Karena dari penelitian sebelumnya material ini punya performa cukup baik dengan biaya yang lebih ekonomis dibandingkan material komposit lainnya. Domain komputasi dan kondisi batas. Pada simulasi CFD, domain komputasi dibuat berbentuk kotak yang mengelilingi seluruh geometri blade untuk merepresentasikan aliran udara di sekitar turbin. Kondisi batas yang diterapkan berupa velocity inlet pada sisi depan domain sebagai representasi kecepatan angin yang masuk. Sedangkan pada sisi belakang digunakan pressure outlet untuk memungkinkan udara keluar secara bebas dari domain simulasi. Pengaturan kondisi batas ini bertujuan untuk menghasilkan pola aliran yang mendekati kondisi operasional sebenarnya, sehingga distribusi tekanan dan gaya aerodinamisnya pada blade dapat dianalisis dengan lebih akurat. Selanjutnya yaitu distribusi tekan pada blade. Hasil simulasi menunjukkan bahwa distribusi tekan pada permukaan blade berada pada rentang sekitar 101,120 hingga 102,030 Pascal. Nilai tersebut masih berada di sekitar tekanan atmosfer normal. Namun, terdapat perbedaan tekanan antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah blade. Perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat dan torsi yang diperlukan untuk memutar turbin. Daerah dengan tekanan tertinggi umumnya ditemukan pada bagian blade yang langsung berhadapan dengan arah aliran angin. Sedangkan tekanan yang lebih rendah terjadi pada sisi sebaliknya. Untuk gambar dari distribusi ini dapat dilihat pada sebelah kiri. Selanjutnya itu uji konvergensi arah X, Y, dan Z. Yang pertama itu arah X. Grafik konvergensi gaya pada arah sumbu X menunjukkan nilai gaya yang sangat tinggi pada iterasi awal akibat proses penyesuaian solusi numerik. Seiring bertambahnya iterasi, nilai gaya mengalami penurunan yang cukup signifikan dan kemudian mencapai kondisi stabil mendekati nol setelah sekitar 25 iterasi. Stabilnya nilai residual dan gaya pada arah ini menunjukkan bahwa konvergensi perhitungan telah mencapai kondisi konvergen, sehingga hasil simulasi dapat dianggap valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua itu arah Y. Pada sumbu Y,
grafik menunjukkan peningkatan gaya hingga mencapai sekitar 2000 Newton pada tahap awal iterasi. Setelah itu, nilai gaya secara bertahap menurun dan akhirnya stabil pada kisaran sekitar 1000 Newton setelah mencapai 75 hingga 100 iterasi. Pola ini menunjukkan bahwa solver membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kestabilan pada arah Y dibandingkan arah lainnya. Namun setelah nilai gaya menjadi konstan, dapat disimpulkan bahwa simulasi telah mencapai kondisi konvergen dan hasil yang diperoleh cukup akurat. Untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga itu arah Z. Grafik gaya pada arah sumbu Z memperlihatkan tren yang hampir sama dengan ke arah X. Nilai gaya pada awal iterasi relatif besar, kemudian mengalami penurunan secara drastis seiring proses iterasi berlangsung. Setelah beberapa iterasi, nilai gaya menjadi stabil dan mendekati nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gaya signifikan yang bekerja pada arah Z serta menandakan bahwa proses komputasi telah mencapai stabilan numerik yang baik. Untuk grafiknya dapat dilihat. Hasil simulasi yang pertama yaitu tegangan von Mises. Analisis struktur dilakukan dengan memberikan beban sebesar 250 Newton pada blade yang menggunakan material glass fiber reinforced epoxy atau GFRE. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, tegangan von Mises maksimum yang terjadi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan material yang digunakan. Distribusi tegangan menunjukkan bahwa konsentrasi tegangan terbesar terjadi pada bagian pangkal blade atau area yang terhubung dengan hub, karena bagian tersebut menerima beban dan momen terbesar selama pembebanan. Hasil ini menunjukkan bahwa desain blade masih mampu menahan beban kerja yang diberikan tanpa mengalami kegagalan material. Hasil simulasi yang selanjutnya itu factor of safety-nya atau faktor keamanannya. Hasil dari analisis keamanan struktur menunjukkan bahwa nilai factor of safety atau FOS minimum yang diperoleh berada pada orde lebih besar dari 10 pangkat 7. Nilai ini menunjukkan bahwa tegangan yang terjadi pada blade jauh lebih kecil dibandingkan kemampuan material dalam menahan beban. Dengan kata lain, struktur blade memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi terhadap kondisi pembebanan yang dianalisis. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa desain blade masih berada dalam batas aman dan memiliki cadangan kekuatan yang sangat besar untuk menahan beban operasional. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari presentasi tadi, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahapan analisis yang meliputi pemodelan geometri blade, simulasi aliran udara atau CFD, transfer beban aerodinamis, hingga analisis struktur menggunakan metode elemen hingga FEA telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasil uji konvergensi menunjukkan bahwa solusi numerik yang diperoleh telah stabil dan dapat digunakan sebagai dasar analisis. Selain itu, distribusi tegangan von Mises dan nilai factor of safety-nya menunjukkan bahwa desain blade dengan material GFRE mampu menahan beban yang diberikan dan masih berada dalam kondisi yang aman. Dengan demikian, model simulasi yang telah dikembangkan layak digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, termasuk analisis pengaruh variasi kecepatan angin, sudut pitch blade, serta penggunaan jenis material yang berbeda guna memperoleh performa turbin yang lebih optimal. Mungkin sekian dari presentasi materi saya tentang analisis ini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.